Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Anis. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan limbah lunak. Namun sebelum masuk ke materi inti, pada pertemuan kali ini silakan klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke seluruh teman kalian agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bab kerajinan bahan limbah lunak part yang ketiga ini kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak itu terdiri dari dua. Yang pertama, kerajinan limbah lunak organik, dan yang kedua, kerajinan limbah lunak anorganik. Contoh kerajinan limbah lunak organik yang pertama ada kerajinan limbah dari kertas, kerajinan limbah kulit jagung, kerajinan limbah jerami, dan kerajinan limbah pelepah pisang. Penggolongan hasil limbah organik yang pertama berdasarkan daerah pesisir pantai atau laut. Limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Kemudian pada daerah pegunungan, limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah ini adalah jenis kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah yang bertekstur seperti salak, dan kulit petai Cina. Kemudian ada daerah pertanian. Limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah limbah jerami, padi, kulit jagung, batang dan daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Kemudian pada daerah perkotaan, limbah lunak organik di daerah perkotaan yang sering ditemukan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serabut kayu. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah lunak organik ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah organik selalu bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan semakin banyak orang yang perhatian terhadap pemanfaatan limbah sebagai produk kerajinan. Proses pengolahan bahan limbah lunak dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Prosesnya yang pertama bisa dilakukan dengan pemilahan bahan limbah lunak, kemudian proses pembersihan limbah lunak, yang ketiga yaitu proses pengeringan, yang keempat yaitu proses pewarnaan bahan limbah lunak, kemudian yang kelima yaitu proses penghalusan bahan agar siap pakai. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian yang kedua ada kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain ada pegangannya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki pemakainya. Kemudian syarat perancangan yang keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Kemudian syarat perancangan yang kelima yaitu keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya.
Kita mengambil satu contoh kerajinan limbah lunak organik, yaitu kerajinan limbah kertas. Teknik kerajinan dari kertas yaitu ada 6. Yang pertama teknik anyam, teknik sobek, teknik lipat, teknik gulung, teknik bubur, dan teknik remas. Bahan pembuatan kerajinan limbah kertas ada 3, yaitu kertas, lem, dan cat. Sedangkan alat pembuatan kerajinan limbah kertas ada 5, yaitu ada gunting, kuas, tusuk sate, dan sumpit. Proses pembuatan kerajinan limbah kertas ada 7. Yang pertama bisa dilakukan dengan melipat kertas menjadi bentuk segitiga, kemudian melipat kertas menjadi bentuk segi empat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu lipatan tadi dapat ditiup. Kemudian yang keempat, kelopaknya dibuka. Yang kelima, gulung kertas. Kemudian yang keempat, batang diselipkan ke dalam gulungan kertas tadi. Yang terakhir, setangkai bunga tulip diberi daun. Merupakan proses kerajinan dari limbah koran bunga tulip dengan teknik lipat. Contoh kerajinan limbah kertas yang lain bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu ada keranjang dari limbah kertas. Kemudian yang kedua ada replika pesawat dari limbah kertas. Kemudian ada vas dan toples dari limbah kertas. Kemudian ada lagi jam dinding dari limbah kertas, bunga dari limbah kertas, dan figura dari limbah kertas. Kerajinan limbah kulit jagung. Bahan yang digunakan yaitu kulit jagung, pewarna, aneka tumbuhan atau biji-bijian kering. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama ada gunting, lem tembak, setrika, solder, panci, dan penjepit. Kemudian proses pembuatan kerajinan limbah kulit jagung ada 5 langkah. Yang pertama membuat kepala, menggunting baju, memasang pola pada pensil, kemudian memasang rambut dan tangan serta mata. Dan langkah yang terakhir yaitu pensil hias sudah jadi. Kerajinan limbah kulit jagung diantaranya ada bunga dari kulit jagung, kemudian ada orang-orangan dari kulit jagung, kemudian ada celengan dari kulit jagung, dan ada tas dari kulit jagung, kemudian orang-orangan dari kulit jagung, dan lampu hias dari kulit jagung. Sekian pembahasan kita tentang kerajinan bahan limbah lunak. Jangan lupa tonton video selanjutnya tentang kerajinan bahan limbah lunak di part yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.